Namaku Mahmudi. Kini aku hanya seorang takmir masjid. Setiap hari tugasku membersihkan lantai, mencuci karpet, dan memastikan semua siap untuk jamaah. Jika hari Jumat tiba, aku lebih sibuk dari biasanya. Sejak pagi aku harus mengecek sound, merapikan mikrofon, hingga menata kotak sedekah. Hidupku sederhana, tapi terasa jauh lebih tenang. Aku tinggal di rumah kecil milik masjid bersama istri dan 2 anakku. Penghasilanku tak besar, namun cukup untuk hidup. Istriku juga membantu dengan berjualan kerudung dan kue. Kami menjalani hidup apa adanya. Meski begitu, cibiran orang-orang tak pernah berhenti. Mereka menganggap aku bangkrut dan hanya menumpang hidup dari masjid. Aku hanya diam. Mereka tak tahu, kehidupan seperti ini justru membuatku merasa lebih damai dibanding masa laluku. Masa lalu yang penuh harta, tetapi juga penuh kesalahan besar yang akhirnya menghancurkan semuanya. Dulu aku dikenal sebagai orang kaya di kampung. Aku pernah menjabat sebagai kepala desa dan memiliki banyak rumah serta sawah. Orang-orang mengira kekayaanku berasal dari jabatan itu, padahal kenyataannya tidak demikian. Aku memiliki sumber kekayaan lain yang tidak diketahui siapapun, bahkan oleh keluargaku sendiri. Aku menjalankan berbagai praktik pesugihan selama 2 tahun. Dari kandang bubrah, bulu genderuwo, hingga memelihara tuyul dan babi ngepet. Semua ritual itu kulakukan diam-diam di ruangan khusus di rumahku. Uang datang tanpa henti, membuatku semakin terlena. Aku bahkan sering meminjamkan uang tanpa menagihnya kembali. Aku merasa tak akan pernah miskin. Kehidupan terasa sempurna. Anak-anakku bangga padaku, dan istriku tak pernah curiga. Aku mengira semua ini akan berlangsung selamanya. Namun, aku salah. Keserakahan itu perlahan membawa bencana yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Suatu malam, semuanya berubah. Kami sedang berkumpul di ruang tengah ketika tiba-tiba anakku yang berusia 14 tahun berteriak dan mencekik lehernya sendiri. Suaranya berubah berat dan menakutkan. Ia berlari keluar rumah dalam keadaan tak wajar. Aku langsung mengejarnya, tetapi ia menghilang begitu saja. Warga ikut membantu mencarinya selama berjam-jam, namun tak ditemukan. Di saat yang sama, istriku mengalami hal serupa. Ia mencekik lehernya sendiri hingga pingsan. Aku panik dan segera membawanya ke klinik. Sementara itu, aku meminta orang-orang kepercayaanku untuk terus mencari anakku. Aku benar-benar kebingungan. Selama ini, pesugihan yang kulakukan berjalan lancar. Tak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Rasa takut mulai menguasai diriku. Aku menyadari, mungkin ini bukan sekadar kejadian biasa, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada cahaya yang masuk ke dalam tubuhku hingga aku jatuh pingsan. Dalam keadaan tak sadar, aku bermimpi berada di sebuah padang rumput luas yang panas dan sunyi. Dari kejauhan, seorang pria berjubah hitam berjalan mendekat. Tubuhnya tinggi dan tatapannya tajam. Ia memegang pundakku dengan kuat dan berkata dengan suara keras agar aku menghentikan semua praktik pesugihan itu. Ia juga memerintahkanku untuk mengakui semuanya kepada warga dan mundur dari jabatan kepala desa. Jika tidak, ia mengancam istri dan anakku akan lenyap. Aku terbangun dengan tubuh gemetar dan air mata mengalir. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa takut. Semua yang selama ini aku anggap aman, ternyata menyimpan ancaman besar yang kini mulai menagih harga. Akhirnya, aku memutuskan mengikuti perintah dalam mimpi itu. Aku menghentikan semua ritual pesugihan dan mengumpulkan warga untuk mengakui semuanya. Aku juga mundur dari jabatanku sebagai kepala desa. Tak lama setelah itu, keajaiban terjadi. Istriku mulai sadar dari pingsannya, dan anakku yang hilang kembali pulang meski dalam keadaan lemah dan pucat. Aku bersyukur, tetapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Warga yang mengetahui rahasiaku marah besar. Mereka merasa tertipu dan ketakutan atas apa yang telah kulakukan selama ini. Dalam kemarahan, mereka membakar rumah dan seluruh asetku. Aku diusir dari kampung bersama keluargaku. Kami hidup terlunta-lunta hampir setahun lamanya. Hingga akhirnya aku menemukan masjid ini dan memulai hidup baru.
Kini aku menjalani sisa hidup dengan sederhana, penuh penyesalan dan berharap Tuhan mengampuni semua kesalahanku. Hari-hari di masjid perlahan mengubahku. Setiap sapuan lantai, setiap adzan yang berkumandang, seolah menjadi pengingat atas dosa-dosaku di masa lalu. Aku mulai lebih sering berdiam setelah sholat, memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Istriku pun kini lebih tenang, meski sesekali terlihat murung saat mengingat kejadian dulu. Anak-anakku perlahan kembali seperti semula, meski sorot mata mereka tak lagi secerah dulu. Suatu malam, saat aku sedang sendirian di dalam masjid setelah membersihkan karpet, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Saat aku menoleh, tak ada siapapun. Namun, suasana terasa sangat dingin. Jantungku berdegup kencang. Untuk sesaat, aku teringat masa lalu kelamku. Aku segera beristighfar berulang-ulang. Sejak malam itu, aku menyadari, meski aku sudah berhenti, bayang-bayang masa lalu ternyata belum sepenuhnya pergi begitu saja. Sejak kejadian malam itu, gangguan kecil mulai sering kurasakan. Kadang suara langka, kadang bisikan lirih yang tak jelas arahnya. Namun aku berusaha menguatkan diri. Aku yakin ini adalah ujian atas taubatku. Setiap selesai sholat, aku membaca doa lebih lama dari biasanya. Aku juga mulai rutin mengaji di masjid, berharap hatiku semakin kuat. Suatu malam, anakku yang dulu sempat hilang tiba-tiba terbangun dan menangis. Ia berkata melihat sosok hitam berdiri di sudut kamar. Aku memeluknya erat sambil membaca ayat-ayat yang kuingat. Istriku hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Malam itu terasa panjang dan menegangkan. Setelah beberapa saat, suasana kembali tenang. Aku sadar, mungkin ini adalah sisa dari apa yang dulu pernah aku lakukan. Namun kali ini, aku tak akan lari. Aku memilih menghadapi semuanya dengan keyakinan dan doa, bukan dengan jalan sesat seperti dahulu. Sejak malam itu, aku semakin yakin bahwa masa laluku belum benar-benar selesai. Namun, aku tak lagi merasa setakut dulu. Aku mulai mengajak keluargaku untuk lebih dekat dengan ibadah. Setiap malam, kami membaca doa bersama sebelum tidur. Anak-anakku juga mulai rutin ikut ke masjid. Perlahan, rumah kecil kami terasa lebih hangat dan tenang. Gangguan yang dulu sering muncul pun mulai berkurang. Suatu hari, setelah sholat Isya, seorang lelaki tua menghampiriku. Wajahnya tenang, sorot matanya dalam. Ia hanya berkata singkat, "Teruskan jalanmu, jangan kembali." Setelah itu ia pergi begitu saja. Aku terdiam lama, merenungi kata-katanya. Entah siapa dia, tapi ucapannya terasa menenangkan. Sejak saat itu, aku semakin mantap menjalani hidup ini. Aku sadar, penyesalan tak akan mengubah masa lalu, tetapi aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Dan itu yang kini aku pegang erat.